Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Anak-anak, agenda kelas sejarah hari ini adalah tanya jawab tentang David et Impera Gua Talo. Baik, Pak. Ada yang udah tahu tentang kerajaan Gua Talo? Sudah, Pak. Ya, coba jelaskan ke teman-teman. Kerajaan Gua Talo merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Sulawesi Selatan. Betul sekali, Leon. Kalian tahu siapa pemimpin kerajaan Gua Talo ke masa keemasannya? Sultan Hasanuddin, Pak, pemimpin dari kerajaan Gua Talo yang membawa kerajaan ke masa keemasannya. Betul. Ternyata sudah banyak yang paham ya tentang kerajaan Gua Talo. Sekarang kita akan masuk ke David et Impera kerajaan Gua Talo. Ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang David et Impera? Sepengetahuan kalian saja, gak apa-apa. Saya, Pak. Ya, silakan Gabriel. David et Impera itu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang mudah ditaklukkan. Betul sekali yang dikatakan oleh Gabriel ya. David et Impera dapat diartikan sebagai pecah dan berkuasa. Jadi, David et Impera itu seperti sengaja menimbulkan perpecahan di suatu wilayah sehingga mudah untuk dikuasai. Seiring waktu, David et Impera juga dikenal sebagai politik pecah belah atau politik adu domba gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan David et Impera pertama kali masuk dan diperkenalkan di Indonesia? David et Impera pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda melalui VOC, Pak. Betul. Tapi kamu tahu nggak singkatan dari VOC? Belum tahu, Pak. Ya, jadi VOC itu singkatan dari Vereenigd Oost-Indisch Company. Oke, selanjutnya, mengapa VOC menggunakan David et Impera di Gua Talo? VOC menggunakan David et Impera untuk menguasai Nusantara, Pak. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban lain? David et Impera bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia, Pak. Baik, sudah betul ya jawaban dari kalian berdua. Good job. Selanjutnya, apa nama perjanjian yang ditandatangani oleh kerajaan Gua Talo dan VOC? Perjanjian Babayo, Pak. Leon, ayo jangan bercanda dulu. Ya, Pak. Maaf, Pak. Ada yang lain untuk menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Perjanjian Bongaya, Pak. Nah, betul. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian Bongaya pada tahun 1668? Dan mengapa hal tersebut sangat merugikan Gua Talo? Ada yang bisa jawab? Belum tahu, Pak. Sama, saya juga belum tahu, Pak. Oh ya sudah, dengarkan penjelasan saya ya. Baik, Pak. Jadi Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian Bongaya karena diduga VOC melanggar perjanjian tersebut dan melakukan penindasan terhadap rakyat. Hal ini memicu pecahnya perang antar kerajaan Gua Talo dengan VOC. Gitu anak-anak, sudah paham sekarang? Sama. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan penyebab runtuhnya Gua Talo. Ada yang mau menjelaskan? Saya bisa, Pak. Ya, silahkan saja. Runtuhnya kerajaan Gua Talo disebabkan karena VOC menggunakan politik David et Impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bon. Lalu pada 1669, Arung Palaka menyerang benteng Sumba Apu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat menaklukkan benteng Sumba Apu dan pada akhirnya Gua Talo runtuh karena Sultan Hasanuddin melarikan diri. Betul sekali yang dijelaskan saja tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini saya akan tunjuk siapa yang harus menjelaskan. Siapa Laksamana VOC yang memimpin perang di Sulawesi Selatan pada masa Sultan Hasanuddin? Silahkan Gabriel untuk menjawab. Silahkan. Cornelis Pilman, Pak. Betul.
Tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Cornelis Spillman ya, Gabriel. Spillman adalah orang tokoh penting dalam sejarah kolonial Belanda di Asia Tenggara. Ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC di Batavia, sekarang Jakarta, dari tahun 1681 hingga 1684. Setelah pembatalan perjanjian Bungaya, Laksamana Spillman kembali dipanggil untuk memimpin perang melawan kerajaan Gorontalo. Ia mengumpulkan pasukan VOC dan menyerang benteng-benteng pertahanan kerajaan, dan akhirnya berhasil memenangkan perang tersebut. Betul sekali, luar biasa ya, Gabriel bisa menjelaskan dengan lengkap tentang Cornelis Spillman. Oke, sepertinya setelah saya berikan beberapa pertanyaan, saya lihat kalian sudah bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan benar. Tapi saya juga akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Isi Silakan. perjanjian Bungaya itu apa ya saja, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya dari Gabriel. Jadi, isi perjanjian Bungaya itu adalah yang pertama, VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, semua orang asing diusir dari Gorontalo kecuali VOC. Yang ketiga, Gorontalo mengganti biaya kerugian perang. Yang keempat, beberapa wilayah kekuasaan Gorontalo diserahkan kepada VOC. Itu isinya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak, Ya, silakan Leon. jadi saya dulu pernah mendengar ada sebutan ayam jantan dari timur untuk Sultan Hasanuddin. Nah, kok bisa disebut sebagai ayam jantan dari timur itu kenapa ya Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi, Sultan Hasanuddin disebut sebagai ayam jantan dari timur itu karena sifat kepemimpinannya yang berani, teguh, dan tak kenal lelah dalam memperjuangkan kemerdekaan kerajaan Gorontalo dari penjajahan Belanda. Nah, gelar tersebut merujuk pada karakteristik ayam jantan yang memiliki sikap yang pemberani dan pejuang yang tangguh. Jadi begitu, Leon. Baik Pak. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Setelah itu saya akan akhiri kelas sejarah hari ini. Siapa yang akan tanya? Saya mau tanya juga, Pak. Ya, silakan saja. Kira-kira mengapa kerajaan Goa harus melawan VOC ya, Pak? Jadi kerajaan Goa itu melakukan perlawanan terhadap VOC untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayah mereka, serta sebagai bentuk pertahanan dari penjajah asing. Begitu saja. Terima kasih, Pak. Ya, baik anak-anak, sekian dulu kelas sejarah hari ini. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih yang sudah bertanya. Saya yakin dengan adanya tanya jawab hari ini, kalian bisa lebih memahami dan mendapat ilmu baru mengenai Davide et Impera Gorontalo. Kalian boleh istirahat sekarang. Terima kasih, Pak. Sama-sama.